Puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Kita bertemu lagi dalam pemberitaan firman Tuhan dalam ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Engkau memperkenankan kami kembali ada di dalam ibadah kami. Dan di dalamnya kami akan membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kuduskan kami dan urapi kami sehingga kami dapat layak untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pagari tempat ini dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk membaca merenungkan firman-Mu. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan, baik yang ada di rumah, baik yang ada di tempat ini. Firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang ke-18, ayatnya yang ke-14. Saya bacakan untuk kita semuanya. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua membaca, yang mendengar, merenungkan dan melihara melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupannya hari lepas hari. Tema firman Tuhan pada hari ini, tetaplah bersemangat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini ada begitu bermacam-macam persoalan yang dapat menimpa setiap orang tanpa pandang bulu atau tanpa melihat status sosial orang tersebut. Masalah datang di dalam kehidupan setiap orang. Dan manusia harus berhadapan dengan masalah. Lagi hari-hari ini ada begitu banyak hal-hal yang terjadi, kesulitan-kesulitan yang terjadi. Tetapi sebagai orang-orang yang percaya, kita tidak boleh menyerah. Kita tidak boleh takut dan khawatir. Sekalipun masalah itu datang, sekalipun badai itu datang dalam kehidupan kita. Karena memang sebagai orang-orang yang percaya, kita tidak lepas dari masalah. Kita tidak lepas dari badai kehidupan. Sebagaimana firman Tuhan dikatakan di dalam Mazmur pasal 34 ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata, kemalangan orang benar itu banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya. Jadi jelas, kemalangan orang benar itu banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi sebagai orang percaya kita tidak bisa lepas dari masalah. Masalah datang itu untuk membawa iman kita menjadi lebih baik lagi. Nah saudara, kenapa dikatakan bahwa orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya? Jadi untuk kita bisa menanggung setiap penderitaan, kesulitan, badai yang datang dalam kehidupan kita, kuncinya adalah kita harus tetap semangat. Kita harus semangat. Bila kita semangat, maka kita mampu menghadapi penderitaan, kesusahan, keadaan yang kita alami. Dan kita ingat firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-13. Di sana firman Tuhan sangat jelas mengatakan kepada kita. Dan biarlah ini pun boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kita. 1 Korintus pasalnya yang ke-13. Ayatnya yang kita lihat 1 Korintus pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu.
pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi jelas, pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Dan dalam pencobaan itu, Tuhan hadir dan memberikan kekuatan kepada kita. Karena itu, jangan patah semangat. Engkau harus tetap bersemangat bila badai kehidupan itu datang. Maka engkau dapat menanggung setiap keadaan. Kita ingat bahwa Tuhan memang tidak menghendaki kita patah semangat. Tetapi Tuhan mau untuk kita tetap bersemangat. Karena itu Tuhan melalui Raja Asa, Dia memberitahukan kepada umatnya agar mereka tetap bersemangat. 2 Tawarik pasalnya yang ke-15. Firman Tuhan di sana sangat jelas. Ayatnya yang ke-7 berkata, "Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu." Ini firman Tuhan yang datang kepada Raja Asa melalui Asarya bin Oded. Itu pun disampaikan kepada umat Allah pada waktu itu, agar mereka tidak patah semangat, tetapi mereka tetap bersemangat karena ada upah bagi segala usaha mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi sangat jelas firman Tuhan mengatakan bahwa kita tidak boleh patah semangat, tetapi kita harus bersemangat. Haleluya. Tapi bagaimana? Mungkin ada yang berkata, saat ini aku sedang terpuruk. Saat ini aku tidak ada semangat lagi. Aku tidak mampu lagi menjalani kehidupan ini. Saudaraku, saya mau katakan, Tuhan mampu melepaskan kita dari setiap badai kehidupan. Firman Tuhan berkata, siapa yang memulihkan semangat yang patah? Tuhan yang dapat memulihkannya. Bagaimana caranya? Agar kita dipulihkan dari semangat yang patah adalah datang kepada Tuhan. Di dalam Mazmur pasalnya yang ke-77, ayatnya yang ke-3 di sana sampai ayatnya yang ke-4. Di sana dikatakan oleh pemazmur Asaf bahwa ketika dia ada di dalam kesesakan, dia datang kepada Tuhan. Sebab dia tahu Tuhan yang mampu, Tuhan yang sanggup melepaskan dia dari segala kesesakan. Demikian juga kita. Bila mana kita ada di dalam kesesakan, bila mana kita ada di dalam kesulitan, kesusahan, badai kehidupan, tidak ada cara lain adalah datang kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Dan hal yang kedua, bila mana engkau sudah ada di dalam keadaan yang tidak ada semangat, selain engkau datang dan berdoa kepada Tuhan, hal yang kedua adalah engkau harus berpikir positif. Berpikir positif. Jangan yang aneh-aneh, jangan yang negatif. Tetapi berpikir positif. Ingat kebaikan-kebaikan Tuhan di waktu-waktu yang lalu. Bahwa Tuhan mampu untuk menolong. Tuhan mampu untuk membebaskan dari setiap badai kehidupan. Filipi pasalnya yang ke-4. Di sana sangat jelas firman Tuhan mencatat. Filipi pasalnya yang ke-4, saya bacakan firman Tuhan ini buat kita semuanya. Filipi 4 ayatnya yang ke-8, firman Tuhan berkata demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi kita harus selalu berpikir positif. Sehingga kita mampu menghadapi, kita bangkit dari segala keterpurukan. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita selalu datang kepada Tuhan. Yesaya berkata di dalam firman Tuhan, Yesaya pasalnya yang ke-40 di sana sangat jelas
ayatnya yang ke-29. Bahwa Tuhan memberikan semangat. Saya bacakan buat kita semua. Yesaya pasalnya yang ke-40. Ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Tuhan memberikan semangat bila kita datang kepada Tuhan. Dan Dia melepaskan kita dari keadaan-keadaan yang kita alami. Saudaraku, bagaimana dengan engkau saat ini? Mungkin engkau berkata, aku tidak sedang ada di dalam masalah. Aku baik-baik saja. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tapi ingat, mungkin di sekitarmu ada mereka yang mengalami keadaan-keadaan yang terpuruk. Ada mereka yang mengalami kesulitan. Ada mereka yang mengalami keadaan yang patah semangat. Ingat, nasihat firman Tuhan Yesaya pasal 50 ayat 4. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Saudaraku, kalau di sekitarmu ada mereka yang kehilangan semangat, tidak berdaya oleh karena badai kehidupan, engkau memberikan mereka semangat. Tetapi ingat, engkau harus memiliki semangat itu yang datang daripada Tuhan, sehingga engkau juga dapat memberi semangat kepada orang lain. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang datang di dalam kehidupan kami pada saat ini. Tanamkan firman-Mu di dalam hati kami. Sehingga firman-Mu ini menjadi pedoman, menjadi suluh, menjadi terang dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa menerima firman-Mu. Haleluya. Amin.